Halo Sobat Pemikir Muda, selamat datang di podcast hari ini. Hari ini cukup spesial karena kita bakal membahas teori besar yang akan dibawakan dengan bahasa yang santai dan relevan. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang cukup menarik, yaitu teori postmodernisasi. Mungkin bagi beberapa kita itu cukup asing, dan bagi saya juga, jadi jangan lupa untuk terus saksikan sampai akhir. Kita akan ngobrol bareng 5 narasumber yang udah hadir dan menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari diskusi minggu lalu ya. Jadi udah dilakukan diskusi minggu lalu, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada podcast kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, boleh dong teman-teman yang nonton kenal sama kakak-kakak narasumber yang hadir hari ini. Mulai dari kakak di depan saya, boleh perkenalkan nama panggilan saja dan semester berapa nih? Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akali. Saya merupakan mahasiswa semester 2. Halo semua, perkenalkan saya Arlan. Saya mahasiswa semester 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Mona, saya mahasiswa semester 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kibo, saya semester 11. Hai semuanya, nama saya Amanda, saya juga semester 2. Oke, jadi semuanya semester 2 nih, masih fresh. Ini dari program jadi apa ya? Itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tidak salah lagi, kita menghadirkan mahasiswa-mahasiswa kritis dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, karena tadi kita, mungkin ada beberapa kita yang kurang familiar dengan kata postmodernisme. Boleh dong salah satu kakak-kakak jelasin secara singkat sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin. Apa sih teori postmodernisme itu sendiri? Saya akan menjelaskan. Ya. Jadi sebelum adanya postmodernisme ini, sebelumnya itu duluan ada yang namanya modernisme. Nah, modernisme itu kalau mau disingkatnya itu dalam sebuah aturan. Sedangkan postmodernisme lebih kayak sebuah kebebasan pendapat dari masing-masing individu. Seperti itu. Oh ya, baik. Berarti modernisme itu, ini sekaligus ini ya, saya bertanya langsung ke kakak-kakak. Jadi modernisme itu kayak kita terikat sama aturan, terus kalau modernisme kita diberikan kebebasan untuk punya cara pandang baru. Oh ya, oke. Jadi modernisme itu bebas nilai dan postmodernisme itu tidak bebas nilai ya. Baik. Setelah kita tahu secara singkat mengenai pengertian postmodernisme, kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin sama beberapa teman minggu lalu. Pertanyaan yang pertama dari kakak Edwin Nagliano Lakapu. Apa sisi gelap dari postmodernisme dan apa saja dampaknya? Baru pertanyaan pertama udah membakar semangatnya. Apa sisi gelap dari postmodernisme dan apa saja dampaknya? Boleh minta Kak Arlando? Baik, sebenarnya sisi gelap ini semua dianggap relatif karena berbagai macam perspektif dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, sehingga kita jadi susah bedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah tanpa tahu kebenaran sebenarnya. Oke, Kak. Kalau mungkin dampaknya boleh berikan satu contoh mungkin di bidang para kakak dari ilmu politik juga kan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Boleh dari dampaknya di bidang politik dong. Mungkin di bidang politik kita ambil contoh bulan lalu atau tahun lalu itu yang pilkada. Nah itu masing-masing bebas memilih pemimpinnya sendiri, itu juga bagian dari perspektif sendiri. Iya, betul baik. Oke, ya benar, relevan sekali ya bagi teman-teman yang juga nonton. Jadi ternyata Kak Arlan hari ini sudah memberikan contoh nyata bagaimana teori postmodernisme itu sendiri hadir dalam kehidupan nyatanya kita. Tadi Kak Arlan bilang kalau sisi gelap itu relatif, bisa saja bagi teman-teman yang bertanya itu merupakan sisi gelap, tapi bagi kita belum tentu kan. Jadi itu adalah contoh nyata hari ini teman-teman tonton bagaimana teori postmodernisme direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keren. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Kak siapa ya? Kak Bernadetta Kesia Pake. Bagaimana postmodernisme mampu menghadapi teknologi yang terus berkembang pesat? Wow. Boleh minta jawabannya dari Kak Nuna? Oke. Mungkin menurut saya postmodernisme mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi,
karena pola pikir lebih terbuka dan tidak terlalu kaku, jadi lebih mudah untuk mengikuti perkembangan yang serba digital dan cepat. Cepat ini. Oh ya, jadi fleksibel gitu ya Kak. Oh ya. Berarti memang benar postmodernisme ternyata mampu untuk menghadapi teknologi yang terus berkembang pesat, apalagi yang terjadi pada masa digitalisasi hari-hari ini. Betul. Oke, masih semangat kakak-kakak? Sangat Masih ya. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini saya baca pertanyaan di sana sudah ngeri-ngeri sedep nih. Pertanyaan gini. Gebrakan apa yang terjadi pada teori postmodernisasi dari salah satu ahli? Apakah teori itu sudah sempurna dan apa kritiknya? Boleh dong saya minta jawaban dari kakak yang paling fokus nih gitu ya. Dari tadi Kak Kibol, boleh? Ya, boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cindy. Pemikiran Lyotard menjadi dasar bagi Nigel untuk melanjutkan kritik terhadap cara pandang dominan. Nigel menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya tidak lepas dari relasi kasus, misalnya institusi seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara. Membentuk cara berpikir masyarakat lewat aturan yang dianggap normal. Jadi pengetahuan itu bukan netral, tapi alat untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Oke teman-teman, bagaimana penjelasan dari Kak Kibol? Terdengarnya seperti ini ya, dosen di kelas ya mungkin ya. Tapi emang gitu pembawaannya Kak Kibol. Jadi Kak Kibol memang ranahnya ke pertanyaan-pertanyaan yang kritis-kritis ini nih. Jadi sengaja dikasih Kak Kibol untuk menjawab. Keren banget Kak Kibol karena udah ngebahas mengenai ahli-ahli. Mungkin mengenai siapa tadi Kak? Kami Health Focult ya. Oh ya, jadi penjelasan dari Kak Kibol juga sudah menjelaskan bagaimana salah satu ahli membuat gebrakan besar dengan narasi besar yang dia keluarkan mengenai teori postmodernisme ini sendiri. Oke, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kak Deserlin Aminiansi Badi. Oke, pertanyaan gini nih. Jelaskan bagaimana teori postmodernisme menawarkan pandangan yang lebih plural dan contohnya. Wow, boleh minta Kak Naftali nih? Ya, kita belum dengar suaranya Kak Naftali. Boleh dong menjawab pertanyaan dari Kak siapa tadi? Kak Riani ya? Kak Sherlyn? Ya, gitu sekali. Silakan Kak. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Nah, postmodernisme ini memandang bahwa plural ini artinya bahwa postmodernisme ini dia terbuka terhadap semua orang. Nah, plural ini maksudnya bahwa setiap kelompok dan budaya punya caranya sendiri dalam melihat dunia. Nah, contohnya kita bisa lihat budaya Barat dalam hal berpakaian ini. Mereka menganggap bahwa kalau berpakaian terbuka itu hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita melihat dari budaya Timur menganggap bahwa pakaian yang terbuka itu dianggap tidak sopan. Ya. Nah, postmodernisme ini tidak bilang bahwa ini yang salah, ini yang benar. Tetapi mereka postmodernisme ini melihat bahwa semuanya sah secara konteksnya. Jadi ini menarik banget. Ini sampai saya juga menyimak dengan sangat baik. Jadi ternyata postmodernisme ini menawarkan pandangan yang lebih plural, melihat bahwa kita ini beragam, kita punya cara pandang yang berbeda-beda, dan itu bukan menjadi tolak ukur kamu salah atau kamu benar, melainkan bisa dibenarkan atau bisa disalahkan kapan saja. Bahkan budaya Barat yang hadir juga di budaya Timur itu untuk beberapa orang fine saja, mereka menganggap itu hal yang sudah wajar saja, begitu apalagi di digitalisasi saat ini. Ya itu juga masuk dalam pemikiran teori postmodernisme sendiri ya kan. Oke, paham. Bagaimana teman-teman? Ini cukup sudah terbakar nih semangat berpikirnya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Kak Egidius Vencebabu. Pertanyaan gini. Apakah sekarang kita lagi dalam era modern atau postmodernisme? Dan bagaimana kelemahan postmodernisme dalam menghadapi krisis identitas, perubahan iklim, dan hoax? Oke, pertanyaan sudah jelas. Saya langsung kasih tahu ke Amanda, satu-satunya yang berbicara.
Oke, silakan Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau ditanya apakah kita berada di masa postmodernisme atau modern, semua itu tergantung dari cara berpikir kita masing-masing. Kalau dilihat juga dari kelemahannya itu muncul karena dianggap terlalu relatif. Nah, kalau membahas soal kritis identitas, iklim yang hoax, nah hal ini terlihat sangat wajar karena masing-masing memiliki pendapat sendiri. Bukan. Jadi kurang lebih jawabannya nih ada satu poinnya sama beberapa teman yang udah ngejawab ya, bahwa ternyata kembali lagi postmodernisme itu relatif, nggak bisa disalahin atau bisa dibenarkan gitu. Jadi untuk tahu kita sekarang ada di era modern atau postmodern ya lihat kembali ke pola pikir kita masing-masing atau dari mana kita berasal juga bisa jadi salah satu tolak ukur. Karena beberapa budaya juga menjadikan nilai moral yang kemudian terikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini Kak Natali boleh berpikir modern, boleh terikat sama satu aturan, tapi mungkin besok ya mungkin kalau kita nggak apa untuk berbeda pikiran gitu dan tidak saling menghakimi karena memang tiap orang punya cara pandang yang so, itu teori postmodernisme teman-teman kita akan terus membahas hal yang relatif karena postmodernisme tidak jauh-jauh dari hal itu. Wah, nanti kita udah sampai ke pertanyaan yang terakhir dari Kak siapa nih? Pertanyaan terakhir dari Kak Arzu Anjani Manibadi. Postmodern menolak kebenaran mutlak, tapi apakah itu tidak berarti ia sedang membentuk cara pandang baru yang dianggap paling benar? Wow, ini pertanyaannya menarik sekali. Ini karena semuanya sudah dijawab, mungkin ada satu orang lagi yang mau menjawab? Oke, Kak Amanda. Kak Amanda paling excited nih kayaknya. Boleh Kak? Oke, jadi menjawab dari pertanyaan ini, kalau ditanya apakah saya setuju, tentu saya setuju karena munculnya postmodernisme ini karena bukannya semata-mata karena kebenaran mutlak. Jadi postmodernisme ini ada juga karena munculnya komunitas-komunitas baru, juga mereka hadirkan narasi-narasi besar mereka, sehingga hal ini memunculkan narasi baru yang lebih absolut seperti itu. Jadi ya kan kita punya kebebasan berpikir lagi. Ini udah ngomong berapa kali teman-teman, boleh hitung deh. Karena kalau berpikir itu sendiri, ya karena jadi beberapa orang tuh punya cara pandang baru. Misalnya saya punya cara pandang baru, kemudian saya mempengaruhi satu teman saya, saling mempengaruhi, akhirnya membentuk komunitas yang mendukung cara pandang itu. Dan akan terus gencar untuk kemudian menyuarakan cara pandang mereka. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Ya, contohnya apa nih? Yang lagi LGBT mungkin ya, teman-teman. Ya, kita tidak bisa mungkin kalau itu memang hal yang negatif. Jadi ketika kita sudah diberikan kodrat, kemudian disalahgunakan, dianggap dimiskonsepsikan bahwa ternyata postmodernisme juga bisa menghadirkan banyak dampak buruk. Jadi kembali lagi kita harus punya jati diri masing-masing, harus punya pendirian, tidak gampang tergoyahkan apalagi di masa digitalisasi seperti ini ya. Oke. Postmodernisme menarik sekali teman-teman. Ternyata kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada kakak-kakak narasumber yang mau membagikan pengalamannya mengenai tentang teori postmodernisme-nya. Mungkin apa ya? Misalnya saya kan dari Sumba. Oh ya, kita belum perkenalan ya. Saya Grace by the way. Tadi sudah mungkin teman-teman di rumah di yang lagi nonton mungkin tidak tahu. Jadi saya dari Sumba. Di sana kami punya adat gelis kayak laki-laki harus ngasih hewan kalau ada cewek gitu. Untuk kami diri saya mah itu sah-sah saja, sudah ada kami. Dan mungkin kayak misalnya dari kita let's say dari Australia mungkin itu ngabisin duit aja. Kita nggak bakal terpengaruhi karena kita sudah hadir dari latar belakang budaya seperti itu. Itu juga masuk dalam postmodernisme karena kayak kita berhak untuk punya pemikiran bahwa ya adat saya ini seperti ini gitu. Jadi mungkin di Sumba kami itu dianggap hal yang wajar sekali karena itu sudah masuk dalam budaya kami. Tapi mungkin di Jawa misalkan mereka kok semahal itu gitu. Iya, seribet itu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin begitulah kurang lebihnya teman-teman pembahasan mengenai postmodernisme ini sendiri. Bagaimana, apakah kita dapat insight baru? Kalau boleh teman-teman tulis di kolom komentar pengalamannya masing-masing ya.
Ya, jadi kesimpulan yang saya dapat sepanjang diskusi hari ini, jadi kita lagi berbicara soal nilai. Sebenarnya kita lagi berbicara soal nilai. Jadi nilai itu apa sih? Nilai itu ada yang tahu nggak? Nilai itu apa? Kok saya yang balik nanya? Jadi yang saya pahami dari tadi itu nilai adalah sesuatu yang kita anggap berharga dilihat dari apa yang kita percayai, baik itu baik atau buruk gitu. Terus berharga disangkut pautkan dengan kebenaran. Oke, jadi modernisme tidak dipengaruhi oleh nilai ini tadi. Jadi dia bebas nilai. Jadi modernisme itu harus berdasarkan aturan, harus berdasarkan SOP gitu. Jadi dia sudah diatur, sudah ada tatanannya. Sedangkan kalau postmodernisme itu tidak sesederhana itu. Setiap daerah, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Berharga dan keadilan dilihat dari mana dan nilai mana yang kita lihat. Jadi untuk postmodernisme itu singkatnya, postmodernisme itu ilmu yang tidak bebas nilai, sedangkan modernisme itu ilmu yang bebas nilai. Gitu. Aduh, keren banget. Saya sampai hafal nih apa yang para narasumber udah sampaikan, apa dicatat. Jadi teman-teman, sekian mungkin ada yang mau sampaikan lagi. Pak, cukup ya. Bagaimana mungkin senang bisa berbagi dengan teman-teman pasti ya. Iya. Jadi terima kasih banyak juga untuk semua narasumber, untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan sampai ke menit sekarang ini. Kita jadi tahu bahwa postmodernisme itu membuka ruang berpikir yang lebih bebas, tapi juga punya tantangan besar, terutama dalam hal identitas, teknologi, dan kebenaran. So, sekian podcast kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan lainnya. Jangan lupa di-subscribe, di-follow podcast Sobat Berpikir Muda kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis dan terbuka. Sampai jumpa!